Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 Juli 2026, yang dimana ini adalah akhir minggu pada minggu ini ya. Kalau dideret dari terakhir Juni sampai sekarang di awal Juli. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, semuanya bagaimana kemarin malam? Apakah seperti yang saya infokan, yang dimana semua mengatakan ini bullish, hanya tinggal menunggu NFP-nya. Dan kalau NFP-nya itu keluarnya merah, atau bahkan keluar merah dan direvisi turun, maka gold tegak lurus naik. Dan yes, ini sudah terjadi. Dan yang di grup Discord dan yang nonton video juga kemarin ya kan, yang dimana setelah live-nya di sore hari kena nabrak 4137. Dan kalau ada yang begadangin market ya, karena kemarin kalau dilihat marketnya itu pas kena 4100. Jadi yang begadangin market kemarin menunggu setelah NFP kelar, ini marketnya kalau dibilang yes kena 4100, dia hit 4100, walaupun nggak pas ya, kok ada komanya, cuman kayaknya di setiap broker beda-beda, ada yang pas mungkin, ada yang kayak di sini koma gitu kan, 4100,3. At least dia sesuai plan, dia breakout, ketabrak H4 4137, turun retest 4100, dan sekarang sudah terbang 4158. Jadi kalau ada yang buy sebelum NFP atau enggak yang buy kemarin begadangin market di 4100, bisa di hold. Target sampai mana? Ingat 4200 dulu ya. Ingat ini setiap kelipatan. Ya. Jadi kalau sudah ada yang ngebuy dari sebelum NFP, profitnya pasti sudah 1000 pips sendiri. Apalagi kalau sudah ada yang ngebuy dari sini ya, seperti yang saya infokan di analisa kemarin. Di sini ada H1, kemudian 15 menit terjadi change of character, dia turun, dan masih ada yang ide cari buy sebelum NFP. Ya sudah, kalian bisa untuk yang namanya tahan posisi sampai mana? Sampai 4250 atau enggak sampai 4245 untuk retest dari daily resistance become support, atau enggak apa namanya di 4220 di sini boleh. Dan ini dia ngegas terus naik, terus naik, terus naik, dan terus naik ya. Ini kalau dibilang marketnya ini bakal menjadi sangat luar biasa bullish lagi, yes, karena sekali lagi technical dan fundamental itu inline. Technical mengatakan semua time frame bullish untuk pertama kalinya pada saat saya buat video kemarin. Tinggal nunggu NFP. NFP keluar, langsung dar lompat. Jadi kalau ada yang kalian ngelihat, mungkin saya juga heran kemarin ya, literally. Kenapa kemarin ada yang setelah post NFP ya. Jadi kan di sini NFP keluar sampai jam 10 ya. Saya sih sudah nggak lihat market lagi, tapi saya lihat TikTok dan lihat ya TikTok lah intinya ya, ada yang cari sell gitu loh. Why? Padahal jelas banget semua time frame bullish, NFP mengatakan bullish. Padahal di sini jelas-jelas banget tinggal menunggu aja 4100 hajar buy gitu loh. Tapi ya begitulah ya orang-orang di TikTok, kalian tahu lah. Ya, jadi saya juga heran kenapa bisa ngambil sell, dan padahal di sini dia langsung ngegas naik sampai 4160 bahkan di sini. Wow sih ya, ini wow sekali. Oke, sekarang bagaimana? Apakah di sini kita bisa untuk buy lagi ke atas? Sepertinya sih ini sudah telat. Sepertinya ini akan mengalami yang dimana langsung tegak lurus naik untuk menyapu atau enggak sampai ke original high di area daily di 4220, langsung tembus 4200, kayaknya make sense sih. Tapi kalau dilihat sih ini marketnya sekarang naiknya sudah sejauh 0,9% ya, hampir 1% sih. Cuman kalau dia semisalnya hari ini naik sampai 2% ya, let's say ya, ini beneran H4 perfect banget sih. Kena 4137, retest 4100, terbanglah dia, ini bisa sampai 4220 ya. Ini tinggal sampai sini ya nih. Jadi kalau kita lihat hari ini kalau misalnya memang target sampai 4220, berarti itu akan mengalami kenaikan sampai 2,46%.
Bisa sih ya kan, asalkan sekarang sesi Asia sampai sesi London itu masih tegak lurus, nggak turun-turun. Ingat, hari ini market Amerika libur karena Amerika memperingati hari kemerdekaan tanggal 4 Juli ya. Jadi ini masih bisa naik sampai 4220 iya. Tapi kalau kalian langsung hajar buy ya resiko ditanggung masing-masing sih, karena menurut saya ini sudah telat untuk cari buy-nya. Karena ini market akan bereaksi terhadap NFP kemarin di sesi Asia sekarang sampai sesi London. Nah, untuk sesi Amrik nanti karena market libur lebih baik kalian off aja. Nah, jadi sekali lagi bagi yang sudah buy sebelum NFP dan semua inline dengan time frame bullish, selamat, bisa ditahan. Nah, ya, jadi di sini kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Oke, jadi ini beneran NFP kemarin itu ya luar biasa drama sih. Jadi kalau kalian boleh lihat ya. Jadi bayangin, saya infokan kemarin kalau semisalnya ini setiap bulan ya, setiap bulan sepanjang tahun 2026 itu selalu ada revisi turun dari NFP-nya. Dari Januari 2026 ya kan, dari sini 50 jadi 48, 130, 126 dan begitu seterusnya sampai tadi malam. Bulan lalu kita mendapatkan 172.000 NFP, market gold tegak lurus ke bawah, tapi kenyataannya direvisi turun menjadi 129. Dan yang keluar tadi malam itu cuma 57.000. Bayangin, seperti ini ibaratnya 50.000 ini seperti pada saat Januari ya. Pada saat Januari 2026 kemarin. Ini gila sih. Kayak beneran dipermainkan ya. Ini saya juga heran kenapa ini bisa sampai banyak banget yang tidak tidak penambahannya itu tidak banyak sekali, bahkan cuma kecil sekali. Jadi kalau di breakdown sedikit ya, ini lihat sedikit aja. Yang lumayan miss banyak itu sih dari segi manufacturing payroll dan juga private payroll ya. Jadi kan di sini lebih banyak ini private-nya. Jadi kan sebelumnya ini 97.000. Awalnya revisi 120. Pengurangannya hanya 49.000. Ini lumayan ya kan, hampir setengahnya. Dari segi manufacturing payroll ternyata ini sebelumnya adalah minus bukan plus. Ini bertambah jadinya. Kemudian dari segi government pun juga mengalami penurunan ekstrim ya, dari 32.000 awalnya 52 keluarnya 8.000. Semua data bulan lalu NFP-nya itu direvisi turun semua abis-abisan. Dari segi private, manufacturing, government sampai NFP secara total. Semuanya direvisi turun. Ini saya juga heran. Berarti kayak ibaratnya Juni kemarin NFP-nya itu, Mei kemarin itu merupakan NFP yang mungkin manipulasi, atau mungkin NFP Juni ini yang menjadi manipulasi. Ini beneran gini sih, luar biasa, perbedaannya ekstrim sekali. Ya, jauh banget. Government dari 52 revisi 32 keluar 8. Kemudian di sini payroll dari private-nya 120, 97, 49. Ini banyak sih. Kalau di breakdown sih sebenarnya ada ya datanya ya, yang dimana itu adalah kalau nggak salah itu saya kemarin lihatnya dari segi sektor apa ya, sektor jasa sih yang lebih banyak pengurangannya, ataupun hampir tidak ada penambahan untuk di bulan Juni kemarin. Kalau nggak salah ya, karena saya cuma lihat sekilas doang. Tapi overall ini adalah NFP-nya merah, ya udah ini tegak lurus naik. Jadi kalau dilihat ini memberikan dampak positif banget, semua aset yang ada USD-nya itu belakangnya naik, yes. Dan ini saya side off sedikit. Ya, ini membawa USDN, kalian bisa lihat sendiri langsung jebret turun tegak lurus ke bawah setelah intervensi ditambah NFP, ini bakal lanjut turun terus ke bawah untuk USDN. Ya. Nah, kalau kayak gini berarti gold bakal terus naik. Yes. Nah, berarti ya, apakah di sini seperti yang saya inginkan, yang dimana akan mengalami retracement dari segi time frame weekly. Oke, sekarang kita buka ya, karena ini sudah penutupan. Ini semua ditembus semua sih. Ya, nanti dah saya delete lagi ya. Oke, ini saya geser ya. Oke. Ingat hari ini kita tidak ada market Amerika, otomatis karena market ini libur ya kan. Jadi bagi yang ingin trade, hari ini diusahakan itu adalah sebelum market Amrik. Berarti maksimal sampai jam 7 malam atau enggak jam 8 malam maksimal udah tuh ya. Jadi sampai malam hari
pada saat kalian jam makan malam nggak usah trading lagi. Sampai jumpa di hari Senin. Gampangnya sih gitu. Oke. Nah, kita cek dari segi weekly sekarang. Ya, kalau sudah begini berarti reject di 4.000 menjadi valid luar biasa. Ya, reject dari 4.000 di sini akan menjadi valid luar biasa. Oke, ini berarti ini akan saya hide lagi ya. Ini berarti karena ini sebentar, ini kayaknya sudah invalid ya. Karena marketnya sudah ngebuat high lebih tinggi, berarti di sini ya ini sudah invalid. Kemudian 1272 ini oke, ini saya hapus. Kemudian ini akan saya hapus juga karena sudah invalid, dan di sini akan masih saya tetapkan dulu. Kemudian ini saya hide dulu ya, biar nggak banyak garis di bawah soalnya. Sakit mata nanti ngelihatnya ya. Ini di hide dulu 3950. Diemin dulu ya. Oke, kita back to weekly. Berarti di sini 4.000 merupakan sekali lagi harga mati, dan ini sudah di reject dan sudah saya infokan berkali-kali. Ini pada saat di 8 Juni itu tidak pernah drop body candle close-nya. Berarti yes, 4.000 ini sangatlah dijaga sama institusi, sama bank, sama hedge fund mungkin ya kan. Ini beneran dijaga mati-matian. Jadi bagi yang kemarin selamat dari uji mental untuk nge-buy di 4.000, ini adalah reward kalian. Ya, inilah yang saya bilang ketika marketnya kena suatu level psikologi ekstrim dan itu kalian berlawanan dengan yang namanya institusi besar, hedge fund atau enggak yang duitnya gede, kalian bakal kena yang namanya mental. Kalian bakal kena psikologisnya, kalian bakal kena acak-acakan ekstrim. Tapi sekalinya ini memang institusinya sudah kembali lagi ke jalur yang normal untuk melihat ataupun untuk mempertahankan suatu level tertentu, reward kalian itu akan besar sekali. Jadi bayangin, bagi yang tetap stay only buy dari 4.000 ya, tidak sampai NFP kemarin. Pokoknya 4.000 turun sampai harga diskon 3980, kalian auto buy. Karena kalian melihat bahwa weekly tidak pernah close di bawah 4.000. Kalian hajar kanan. Buy. Ya inilah reward kalian sekarang. Tapi sekali lagi ya kan, saya tidak bisa bilang 4.000 kemarin untuk dijadikan swing. Karena bisa saja ya kan, tiba-tiba kita tidak tahu, tiba-tiba aja minggu ini langsung close di bawah 4.000. Semua bakal invalid. Kemudian market akan mengalami yang namanya fall ke bawah. Jatuh beneran kayak yang namanya nge-squeeze itu, cepat jebret. Ya, jadi kita sebagai orang yang retail aja ya kan lebih baik cari amannya. Tapi bagi kalian yang memang berani, kayak istilahnya taruhan gitu kan ya, 4.000 tuh pokoknya nggak boleh lewat, seperti weekly nggak boleh lewat. Ya kalian setiap turun 4.000 buy, turun harga diskon sampai kemarin ini sampai di harga 3942 buy terus. Mungkin sampai 10 lot kayaknya ya. Dan ya, ini terbukti ditambah NFP marketnya naik dan sudah sampai hampir 2000 pips sendiri sebenarnya. Ya, dari 3980 atau enggak dari 3950. Dari 3950 kalau ada yang nge-buy di sana itu sudah 2000 pips sendiri. Itu adalah reward yang bisa kalian pegang. Tapi sekali lagi ya kan, selalu ada risiko yang membayangi ketika kalian ini memperhatikan suatu level tanpa yang namanya kepastian. Jadi untuk sekarang berarti 4.000 di hold. Yes, ini 4.000 di hold. Nah, kalau dengan 4.000 di hold berarti ada kemungkinan marketnya akan mengalami weekly retracement untuk menciptakan yang namanya lower high. Ingat, weekly internal kita itu adalah sudah bearish. Oke. Ingat, weekly-nya adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Clear ya kan? Ini adalah swingnya. Jadi kalau ditarik dari Fibonacci-nya berarti ditariklah dari sini sampai sini. Maka didapatlah at least 61,8 ada di 4.528. Dan ini merupakan area daily supply-nya yang di sini ya kan, yang sudah saya buat dari kapan lalu. Jadi kemungkinan dia bakal sampai sini 4.400 atau enggak sampai 4,5. Kemudian dia drop ke bawah bisa jadi. Ya, atau mungkin dia mengalami yang namanya retracement seperti di swing sebelumnya. Jadi kalau kita lihat swing sebelumnya, ini dari sini ke sini dia maksimum ngambil 78,6.
Kemudian kalau dari swing yang sebelumnya lagi, yang dari sini ke sini, dia naik hampir 61,8, hanya sampai 50%. Jadi ibaratnya swing yang ngebuat dia bearish di sini 78,6, swing yang ngebuat bearish selanjutnya di sini hampir 50%. Hampir 61,8. Nah, kalau kita cocologi, berarti kan setiap dia ngebuat lower high secara 2 kali kejadian, itu retracement-nya selalu lebih rendah. Ya. Level-level retracement-nya itu selalu lebih rendah. Dari yang di sini 78,6 langsung ekstrim ke 61,8. Let's say lah ini 61,8 ya. Karena ini beneran nanggungnya nggak pakai obat. Jadi bayangin, di sini 4890, 61,8-nya 4914. Ini jaraknya dekat kalau dari segi weekly. Kalau dari segi 1 jam sih ini juga lumayan ya kan, 200 pip sendiri ya kan. Kecil sih sebenarnya itu. Jadi ini anggaplah 61,8. Berarti kan ini berkurang ya kan, dari 78,6 turun ke 61,8, berarti kalau kita cocok lagi berarti turunnya sampai mana? Kalau kita turun satu level lagi berarti sampai 50%. 50%-nya itu ada di 4427, mepet juga dengan area daily supply di sini. Jadi ada kemungkinan di sini baru akan bisa kita tembak cari swing sell lagi, dan ini merupakan swing sell terakhir. Ya, ini akan bisa menjadi swing sell terakhir pada let's say tahun ini ya, karena dengan demikian berarti marketnya akan menciptakan lower low baru ke depannya, dan ya udah bersiap untuk tembak swing buy. Tapi itu nanti ya kan. Yang penting kalian tahu dulu ya batasan-batasan dan cocologi untuk masalah retracement-nya kemungkinan bisa sampai mana. Oke, jadi harap di note, harap dicatat supaya kalian tidak bingung kenapa dia nanti berhenti di sana ya kan. Itu dari segi weekly, dan berarti ya udah ini potensi bakal dia naik ya. Dari segi sekarang kalau kita lihat dari segi weekly indicator mengatakan ya, weekly indicator mengatakan stokastiknya ini belum sampai zona oversold, dia potensi bakal ada retracement naik. Ya udah nggak masalah. Kemudian dari segi RSI-nya ini sudah menjulang naik meninggalkan 40. Jadi ya udah. Ini kemungkinannya ya RSI, stokastik, dan pergerakan harga candlestick weekly itu akan ngikut. Ngikut dalam artian adalah dari segi stokastik dia akan naik ketabrak 50 baru dia akan turun. Secara RSI pun juga akan sama, ketabrak 50 lebih dikit kemudian turun. Secara secara harga dia akan naik membuat lower high sebelum lanjut turun lagi ke bawah. Gitu. Ini kemungkinan akan sejalan dari segi weekly-nya. Buset, 4182, bro. Wow, sebentar ya. Karena jujur saya sih ada open posisi dari kemarin, dan saya belum ada belum ada close. Sorry. Ini sudah sampai 4186. Buset, sebentar, pause dulu analisanya. Oke, bentar ya. Satu menit aja. 4185. Saya close bentar. Saya close yang di sini dulu. Di sini saya modify lagi deh ya. Saya sisain 0,01 dan yang di sini saya sisain 0,02. Oke, sip. Dan yang di sini tembak swing break even aja lah semua ya. Oke. Di sini saya break even. Jadi kalau kalian nih saya kasih lihat lah ya untuk open posisi saya sendiri. Oke. Ini saya buka ya sebentar daripada kalian daripada bingung ya kan, tengah dari kepo. Mana dia nih? Buset, tegak lurus dong. Oke. Nah, ini ya. Let's go. Nah, sini ya. Tuh. Ya. Nih, saya opennya di sini. Dari 4059, 4054 dan satu di 4043. Nah, ini kalau mau lebih clear lagi di sini tuh. Nih, saya ada 3 posisi di sini ya. Di sini sisakan 0,01, di sini 0,02, di sini 0,05, dan ini sudah saya naikin semua stop lossnya. Udah aman. Overall berarti trading saya itu begini.
Nah, nih 2 ya. Ini selnya yang di sini. Ini ya udah kalau kena break even saya nggak peduli. Yang penting saya ada satu open posisi hedging atau enggak ya nge-buy di sini lah. Gitu. Oke, jadi kalau ada yang nge-buy di bawah ya silahkan ditahan gitu kan ya. Oke, back to analisa. Weekly seperti itu, kita ke daily. Nah, daily sekarang berarti apakah masih akan ngegas naik? Yes, ini akan bakal terus ngegas naik dengan sekali lagi target sampai sini. 43 sampai sini sih. Karena menurut saya ya, ini akan menjadi inducement di sini. Ini high akan menjadi inducementnya. Red. Oke, ini high akan bisa menjadi inducement. Karena dari segi daily-nya itu begini geraknya ya, sekali lagi ya. Dia low, lower high, dan lower low. Ini kemungkinan bakal diambil, nabrak, weekly retracement kena semua. Whip, baru dia akan drop. Jadi sabar aja dulu ya. Ini potensial bakal menjadi inducement dan ini bisa diambil. Oke. Daily di sini memang marketnya sekarang berhenti di area drop base drop. Cuman kalau ini dilihat area drop base dropnya kemarin sudah kena masalahnya ya kan, ketabrak di 4139. Drop base drop di sini sudah kena dan sudah di respect juga ya kan, marketnya turun sampai 4100. Ya sudah lumayan juga ya kan. 400 pips sendiri. Jadi area drop base drop sekarang ini tidak worth it buat dicari. Ya, daily-nya ini kemungkinan dia lebih berespek untuk next-nya yang paling simpel dilihat adalah 4245. Indikator mengatakan ya sudah ini menjulang naik semua ya kan, stokastik RSI terutama ini kencang banget naiknya nih, powernya kencang sekali. Tinggal gasnya ini aja sih. Oke, buset 4188 dong. Hari ini naiknya langsung 1,61%. Wow. Wow, oke. Oke ya, simple. Ini H4. Ya, sementara ini saya delete dulu lah ya. Nanti kita gambar lagi kalau marketnya itu bergerak turun. Oke, ini saya delete dulu. Ini support saya diemin aja lah ya. Berarti di sini kita mendapatkan bahasanya dari SMC atau enggak Smart Money Concept atau enggak ACT. Ini adalah bahasanya sell side liquidity. Nah, SSL di sini ya. Kalau bahasanya kayak liquidity kayaknya sih agak berat sih. Ini kalau dibilang liquidity sepertinya enggak juga. Ini lebih bisa dibilang sebagai sell side liquidity karena dia banyak menciptakan support, bukan kayak liquidity trendline yang biasanya terjadi kayak di sini ya kan. Ini dia lebih kepada support di sini, support strong valid di sini. Jadi kalau sekali lagi ini ya kan 4000 juga. Kalau ini jebol 4 jam, ini bakal kencang juga ke bawah. Oke, H4 karena ini marketnya sudah tembus semua, buset ya, ini udah nggak ada obeng ini sih. Kita mau buy. Kalau kita mau buy, menurut saya sih ini cukup berbahaya ya. Terutama di sini kita ada minornya 1 ya, H4. Memang kita sudah break di atas 4137. Kalau kita mengharapkan dia berhenti di, memang ini kan sudah tinggi banget ya. Hanya perlu keajaiban dia ini bisa muter lagi dan tutup di bawah 4137. Beneran, hanya ada keajaiban seperti itu, entah apapun itu. Kalau logikanya memang sudah break seperti ini kencang banget ya, harapannya cuma satu, yang dimana dia marketnya turun, retest minor resistance become support di sini 4165, pembalikan, nanti kalian bisa cari buy dengan target sampai di 42 ini ya, sampai nyapu high di hari Senin yang dimana ini 4220 sampai sini. Hanya jika ini belum kena ya, tapi kalau ini marketnya ngegas naik dan ketabrak temboknya yang tebal di sini yang sudah saya gambar dari kapan hari ya kan, temboknya yang gede banget di sini ya kan, kena daily 4245, kena H4 juga 4220. Kalau sudah kena semuanya di sini, sebaiknya kalau dia turun hati-hati cari buy-nya. Lebih baik potensinya ya, kalau dia sudah kena di sini itu bisa lumayan kencang ke bawahnya. Tapi kalau dia kena di sini dan berhenti di 4166, pembalikan ya kalian masih bisa nge-buy. Tapi harapan saya sih ini belum kena ya. Biarkan dia close di atas 4166, 4165, kisaran inilah pokoknya. Oke. Nih sebagai minor resistance become support sekarang.
Dengan high di sini belum kena, dia turun retest, pembalikan konfirmasi, baru cari buy. At least lah kita dapat profit lumayan ya kan, dari sini sampai sini itu 500 pip sendiri. Walaupun market libur tim malam, kalau misalnya hari ini bisa open ya bagus juga untuk nambah-nambah ya kan. Tapi kalau enggak ya udah sabar aja gitu. Oke, otomatis ini H4 adalah bullish ya. Ini tetap tidak bisa diganggu gugat. Mana ini kok hilang gini saya? Bentar. Oh, jauh di samping ternyata. Roadmap saya hilang soalnya ya. Bentar. Oke, ini geser lagi. Sorry ya. Oke, buset 4190. Wadaw. 4194 tadi ya. Wah. Oke, H4 berarti ini clear banget bullish ya. Nah, di sini ini kalau dilihat ya, H4 apakah ini retracement? Hampir sih kena retracementnya ya, ini hampir. Berarti menurut saya ini bisa dikatakan sebagai rally base rally. Wah, ini kalau rally base rally-nya sih kencang gila sih. Ini rally 1129 pip. Kalau dia nge-rally lagi, wah, tembus 4250 dong. Wow, ini ada next target 1/1 kalau ini rally base rally ya. Di sini nih ketemunya nih. Nggak tahu nih apa nih ya, 4255, 4286. Ini kalau marketnya menganggap rally base rally ya, seperti yang terjadi di sini, drop base drop, ini bakal kenceng sekali sih. Wow, ini bakal kenceng nih. Kalau marketnya memilih ini sebagai rally base rally ya. Ini sebagai target 1/1 rally base rally, 4250 tuh, atau nggak 4256. Oke. Jadi semoga aja ini kalau memang menganggap rally base rally, targetnya bisa cukup naik hari ini sampai 4250. Atau enggak sampai sini aja lah paling make sense ya kan. Support become resistant di daily di 4245 karena sekali lagi itu belum dites ya. Ini 4245 ini ketika break belum di retest. Jadi alangkah baiknya kita cari TP untuk hari ini di 4245 dulu. At least kalau sudah masuk teritori 4200 ya, bagi yang sudah nge-buy dari 4100 atau bahkan di bawah 4100, di beberapa layer diamankan kalau averaging. Kalau open lotnya agak gede ya di close partial gitu. Oke, intinya ini hati-hati di area ini gitu doang sih. Ini hanya akan valid ya, kita akan melanjutkan kenaikan hanya jika H4 dan daily bisa tutup di atas 4245, baru ini akan ngegas naik sampai nge-sweep candle tidak punya ekor pada saat NFP di sini. Tapi hati-hati, ini H4 adalah area strong supply. Ya, ini area strong supply dan juga ini merupakan high valid untuk inducementnya. Kalau memang dia mengincar inducement di sini untuk sweep dan drop itu oke. Walaupun bisa juga ada skenario yang dimana dia masuk ke dalam supply H4 langsung kenceng turun ke bawah dan merubah structure. Itu juga bisa. Jadi hati-hati di dalam area ini. Walaupun saya menginginkan marketnya itu naik sampai daily bukan daily, weekly retracement di 50% ya kan, kisaran 4400 plus lagi dikit. Dengan dia sweep inducement di 4384 potensialnya. Tapi kalau misalnya tidak bisa sampai sana dan justru di sini dia menciptakan structure bearish ke depannya, ya kemungkinan bisa cari swing nanti di sana. Tapi itu masih jauh ya. Ini masih lagi 1400 pip lagi 3,5% untuk hari ini kayaknya nggak mungkin sih. Tapi ya kita lihat aja lah. Oke, ini kita akan valid untuk nge-buy di atas 4200 hanya jika daily dan H4 beneran kayak begini, baru kita bisa nge-buy lanjut ke atas. Kalau enggak ya jangan. Oke. Kemudian itu dari segi daily, H4 indikator mengatakan yes, ini H4 ngegas naik semua. Kemudian H1 ya, kalau dilihat di sini kita mendapatkan apa ya, H1 ini agak sedikit dilema nih. Agak jelek ini nih gambarnya nih ya. Kemungkinan sih ini dia ngambil liquidity aja sih, karena ini merupakan liquidity sesi Asia High nih ya, yang ada di hari Senin tanggal 22 Juni ini. Jadi target 4220 masih bisa make sense kena ya.
Kalau dari versi H1 ya untuk masalah support resistance ya kisaran 4170 pun ini juga bisa. Ini ya. Kalau versi H4 kan sekitaran 4166. 4166 ya kan. Tapi kalau mau lebih agak dinaikkan sedikit bisa, tapi itu di H1 jatuhnya. Yang ada di kisaran harga 4170 sampai 4172. Ya kisaran sinilah. Hah, tuh. Jadi kalau memang ini dia close di atas ini ya kan, nanti dia retest turun. Kalau dia nggak sampai 4166 dan berhenti di 4170, justru di sini ada konfirmasi buy. Ya udah, kalian masih bisa nge-buy. Ya, kalian masih bisa nge-buy sini. Tapi kalau dia tiba-tiba drop ke bawah kenceng kayak begini, masih bisa di-buy karena sekali lagi ini H4. 4166 ini H4. Jadi H4 bisa aja dia cuma turun dikit tapi tetap close di atas 4166. Bisa juga. Ya, jadi ini merupakan area untuk cari buy untuk sekarang. Kalau dia retrace turun, kalau dia tegak lurus kayak begini, wah berat sih. Oke, H1 ini bullish banget, nggak ada obat. 15 menit. Nah, ini yang saya katakan kemarin di Discord. Ya, hi, low, hi, inducement, the brand langsung terbang. Nah, ini yang kemarin di grup Discord ada yang nanya ya kan gimana untuk ngambil buy-nya. Udah nih di sweep ya kan, tapi ini begadang sih harus ya karena ini kejadiannya jam 12:30. Jadi jam 11:30 WITA atau enggak jam 11:30 malam WIB. Dan ya bener ya kan, sweep naik langsung. Terbang sih langsung. Ya, kalian bisa lihat nih 15 menit di atas 4137 1 2 3. 3 candle ini terbang semua. Oke. Ini udah bullish semua, nggak ada obat. 5 menit juga ini bullish. Dan ya ini kita tinggal tunggu H1 untuk melakukan retest 4170 ya kan. Kalau bisa. Kalau dari segi 5 menit di sini nggak ada area base-nya. 3 menitnya nggak ada. H1-nya juga nggak ada gitu kan ya. Ini udah nggak ada obeng nih. Naiknya udah strong, nggak ada obat. Jadi lebih baik kita mengharapkan at least ya kalau dia turun ya 15 menit. Bisa nggak kita pakai 15 menit? Oke lah ya, 15 menit pun ini bisa. Untuk video sekarang, 15 menit di sini ada fair value gap-nya. Walaupun fair value gap-nya yang paling gede dan yang paling lebih saya sarankan adalah di sini. Ini fair value gap paling besar, paling strong, dan ini juga berhimpitan dengan yang namanya level area penting 4166 dan 4172. Jadi kalau nanti dia turun sampai sini, sama seperti H1 dan H4, kembalikan. Kalian cari buy. Dengan syarat, dengan catatan 4220 itu belum kena. Tapi kalau sudah kena, ya lebih baik jangan cari buy. Kalian libur aja lah sampai hari Senin. Oke. Jadi sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Kita positif untuk tetap akan naik. Potensial weekly akan membuat lower high atau enggak weekly ini akan membuat yang namanya retracement naik. Ini sudah menjadi sangat luar biasa valid. Dan untuk masalah body candle close dari segi weekly sekarang adalah kalau semisalnya nih ya kita mendapatkan body candle close di atas 4200 pada minggu ini, tetap tidak akan berubah yang namanya sentimennya. Sentimen market akan luar biasa ekstrim hanya jika weekly tutup di atas 4270. Sorry, 4240 di sini. Ya, selaku high di support become resistant di daily-nya. Jadi sekali lagi 4245, 4246 itu merupakan jatuhnya terhadap weekly juga. Kalau weekly bisa tutup di atas 4245 pada hari ini, berarti kenaikannya akan luar biasa sampai minggu depan. Akan luar biasa naik sampai minggu depan dan itu bakal tidak ada obatnya sama sekali. Oke? Nanti akan kejar 4400, saya rasa bisa terjadi. Ya, jadi kalau ingin cari buy, lebih baik marketnya turun retrace dulu ya kan, baru kita cari buy. Santai aja bagi yang telat. Ya, bagi yang sudah buy dari bawah, ya nikmati profitnya. Kalian mau ambil parsial, kalian mau close beberapa layer, terserah kalian. Yang penting di sini semua sudah inline, back to bullish semua, dan ya. Kita tinggal tunggu untuk marketnya mencapai level tertentu untuk bisa open posisi lagi. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.